Perubahan itu terjadi tanpa suara. Tidak ada peringatan dari sistem. Tidak ada gemuruh dari langit. Tidak ada tanda-tanda bencana yang biasanya selalu mendahului kekacauan. Orang-orang hanya tertidur. Satu persatu, para penyintas yang berada di sekitar Kim Dokja mulai kehilangan kesadaran. Beberapa terjatuh begitu saja. Beberapa yang lain sempat duduk, lalu tergeletak pelan. Tidak ada teriakan. Tidak ada perlawanan. Tubuh mereka seolah dimatikan secara serentak. Kim Dokja merasakan keanehan itu lebih dulu. Bukan sebagai rasa kantuk, melainkan sebagai kekosongan yang tiba-tiba menyebar. Seperti dunia kehilangan satu lapisan realitasnya. Ia menoleh cepat, melihat Yu Jong-hyuk masih berdiri, dan Shin Yuzung masih terjaga. Tubuh Han Suyang tergeletak di tanah, tidak bergerak. Kim Dokja mendekat dan memeriksa napasnya, namun tidak ada apapun. Begitu pula dengan denyut nadinya. Ia memeriksa statusnya, dan ternyata dia sudah meninggal. Kim Dokja menatapnya cukup lama. Ia tidak langsung bereaksi. Dunia terasa terlalu sunyi untuk menampung makna dari satu baris itu. Ia menelusuri tubuh Han Suyang. Tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada tanda pertempuran. Ia tidak mati karena diserang. Ia mati begitu saja, atau setidaknya itulah yang terlihat. Kim Dokja tidak mempercayainya. Ia tidak pernah mempercayai kematian yang terlalu bersih. Sudut pandang pembaca omniscient aktif. Ia membaca struktur keberadaan Han Suyang, dan di sanalah ia menemukan jawabannya. Ini bukan tubuh asli. Ini adalah avatar yang diciptakan oleh Han Suyang sebagai pengganti, menggunakan skillnya. Avatar itu memiliki kesadaran, ingatan, dan kepribadian yang sama. Namun ia bukan tubuh utama, dan avatar ini baru saja mati. Kim Dokja menarik napas panjang. Ia mengerti sekarang. Kontrak sponsor yang ia buat sebelumnya mengandung hukuman yang berat. Jika Shin Yuzung gagal, penalti tidak hanya berlaku pada dirinya, tetapi juga pada pihak yang terikat dengannya. Han Suyang, dengan caranya sendiri, telah mengambil alih penalti itu. Ia menggunakan avatarnya sebagai pengganti, membiarkan tubuh itu menerima hukuman, agar Shin Yuzung tetap aman. Ia melindungi mereka tanpa mengatakan apapun. Kim Dokja menutup matanya sejenak. Ia merasa marah karena ia tidak diberi kesempatan untuk mencegahnya, selalu memilih cara yang paling menyakitkan untuk membantu, dan selalu menghilang tanpa memberitahu apapun. Di sekeliling mereka, orang-orang masih tertidur. Ini bukan serangan. Ini adalah efek samping dari kematian avatar, yang menjatuhkan kesadaran semua orang yang terhubung secara probabilitas. Dan di tengah semua itu, Han Suyang menghilang, bukan sebagai mayat, melainkan sebagai seseorang yang sengaja menjauh. Kim Dokja berdiri perlahan. Ia menatap tubuh avatar itu untuk terakhir kalinya. Ia tahu Han Suyang masih hidup. Namun ia juga tahu hubungan mereka tidak akan pernah sama. Ia telah membayar sesuatu untuk mereka, dan dunia tidak pernah membiarkan utang seperti itu berlalu begitu saja. Efek tidur massal perlahan memudar. Satu persatu para penyintas mulai terbangun. Mereka tidak langsung mengerti apa yang telah terjadi. Beberapa mengucek mata, beberapa mengerang pelan, dan beberapa lain hanya menatap langit dengan kebingungan, seolah baru saja terbangun dari mimpi yang terlalu panjang. Namun Kim Dokja tidak ikut merasa bingung. Pikirannya masih tertinggal pada satu hal. Han Suyang, ia tahu avatar itu bukan tubuh aslinya. Ia tahu ia masih hidup. Namun cara kepergiannya meninggalkan beban yang tidak bisa dihapus begitu saja. Han Suyang telah memilih menanggung risiko yang seharusnya tidak perlu ia tanggung. Dan sekarang, Kim Dokja harus melanjutkan dunia tanpa dirinya. Di tengah kekacauan kecil itu, sistem kembali bergerak. Sebuah pemberitahuan muncul. Shin Yuzung telah mencapai batas level untuk inkarnasi anak-anak. Itu bukan kabar baik. Di dunia ini, batas bukan berarti aman. Batas berarti seseorang siap dipaksa naik ke tahap berikutnya, terlepas dari apakah ia siap atau tidak. Kim Dokja menoleh ke arah Shin Yuzung. Anak itu berdiri tidak jauh darinya, memeluk lututnya, memperhatikan orang-orang yang terbangun dengan ekspresi tidak pasti. Ia masih belum sepenuhnya memahami dunia ini, apalagi sistem yang mengaturnya. Kim Dokja tahu apa yang akan terjadi jika ia tidak bertindak. Ketika sebuah inkarnasi mencapai batas, sistem akan memaksa mereka memilih sponsor. Dan jika mereka tidak memilih, maka sponsor akan dipilihkan untuk mereka. Dan itu hampir selalu berakhir buruk. Kim Dokja memanggil Bihyung. Dokaibi itu muncul dengan wajah yang penuh rasa ingin tahu. Bagi makhluk seperti Bihyung, situasi ini adalah tontonan menarik. Seorang inkarnasi yang ingin bertindak sebagai sponsor adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kim Dokja tidak membuang waktu. Ia meminta kontrak konstelasi, kontrak inkarnasi ke inkarnasi. Bi-hyung menatapnya lama, bukan karena ia tidak bisa, melainkan karena sistem tidak pernah mengharapkan ini. Biasanya, sponsor adalah makhluk yang berada di atas. Makhluk yang memberi kekuatan tanpa perlu mempertaruhkan hidupnya sendiri. Namun Kim Dokja berada di tingkat yang sama dengan Shin Yuzung. Jika ia menjadi sponsor, ia tidak hanya memberi, ia akan ikut menanggung risikonya. Dan itulah yang membuatnya berbahaya. Sistem menghitung ulang probabilitas. Lalu, jendela kontrak muncul. Kim Dokja tidak mengisinya dengan janji besar. Ia tidak menawarkan kekuatan mutlak dan tidak menjanjikan perlindungan sempurna. Ia hanya menyatakan satu hal, bahwa ia akan bertanggung jawab. Dan sekarang, pilihan ada di tangan Shin Yuzung. Biasanya, anak seusianya tidak diberi pilihan nyata. Dunia memutuskan segalanya untuk mereka. Namun sistem kali ini memberikan satu celah. Shin Yuzung menatap jendela itu lama. Ia tidak mengerti semua yang tertulis. Ia tidak memahami konsep sponsor. Ia tidak tahu apa arti kontrak ini. Namun ia tahu satu hal. Kim Dokja adalah satu-satunya orang yang tidak melihatnya sebagai ancaman. Dan itu sudah cukup. Pilihan dibuat. Kontrak aktif. Untuk sesaat, dunia terasa lebih berat. Probabilitas bergetar. Beberapa konstelasi langsung mengalihkan perhatian mereka ke titik ini. Bukan karena tertarik pada Shin Yuzung, tetapi karena tertarik pada Kim Dokja. Seorang inkarnasi telah melanggar aturan tidak tertulis, yang mulai membentuk masa depan orang lain dan sistem mulai menyesuaikan. Parameter Shin Yuzung berubah. Cukup untuk membuat perbedaan, tidak menjadi sangat kuat, hanya menjadi sedikit lebih stabil dan cukup untuk bertahan hidup dalam menjalankan skenario. Kim Dokja mengamati semuanya tanpa ekspresi. Ia tahu apa yang baru saja ia lakukan. Ia bukan hanya melindungi satu anak, namun ia baru saja mengumumkan kepada dunia bahwa ia siap melawan struktur itu sendiri. Rute yang dipilih Kim Dokja tidak pernah aman, dan kali ini pun tidak berbeda. Sungai Han membentang luas di hadapan mereka, airnya gelap, beriak pelan, menyembunyikan apapun yang bergerak di bawah permukaannya. Di dunia sebelum skenario, sungai ini hanya dikenal sebagai pembatas kota. Sekarang, ia adalah wilayah berburu. Tidak ada jembatan yang bisa digunakan. Tidak ada jalur aman. Kim Dokja memilih sungai itu justru karena alasan itu. Di tempat yang terlalu berbahaya bagi orang biasa, sistem seringkali melemahkan batas-batasnya sendiri. Ia berdiri di tepi air, menilai arus, kedalaman, dan kemungkinan ancaman yang bersembunyi di bawah. Yu Jong-hyuk berdiri beberapa langkah di belakangnya, memeriksa sekeliling tanpa berkata apapun. Shin Yuzung berdiri di sisi Kim Dokja, menggenggam ujung pakaiannya dengan ragu. Ia tidak tahu kemana mereka akan pergi. Kim Dokja melangkah masuk ke air lebih dulu. Air dingin langsung merayap naik ke betisnya, lalu ke lututnya. Ia terus berjalan, memaksa dirinya masuk lebih dalam. Dan saat itulah sesuatu bergerak. Permukaan sungai bergetar. Gelombang kecil menyebar, bukan karena angin, melainkan karena sesuatu yang besar sedang berpindah di bawah air. Kim Dokja berhenti. Ia tidak mundur dan menunggu. Beberapa detik kemudian, air meledak ke atas. Sebuah makhluk purba muncul. Tubuhnya panjang dan bersisik, matanya besar dan kosong, rahangnya terbuka lebar. Ia bukan ikan biasa. Ia bukan monster kecil. Ia adalah predator. Salah satu penghuni sungai Han yang sudah beradaptasi dengan dunia skenario. Yu Jong-hyuk langsung bergerak, namun Kim Dokja mengangkat tangannya. Ia tidak ingin Yu Jong-hyuk menyelesaikan ini. Ia ingin Shin Yuzung yang melawannya. Makhluk itu meluncur ke arah mereka, menciptakan gelombang besar yang hampir membuat Shin Yuzung terjatuh. Anak itu terhuyung, kakinya terpeleset, dan ia hampir jatuh ke dalam air. Kim Dokja tidak langsung menolongnya, bukan karena ia kejam, melainkan karena ia tahu, ini adalah titik yang harus dilewati. Shin Yuzung terjatuh ke dalam air. Ia berteriak, mencoba bangkit, namun arus menyeretnya. Makhluk itu berputar, siap menyerang lagi. Air memercik, membuat penglihatan kabur. Kim Dokja berdiri diam. Setiap nalurinya berteriak untuk bergerak, namun ia menahan diri. Karena ini bukan tentang menyelamatkan dengan tangan. Ini tentang membangunkan sesuatu yang ada di dalam diri Shin Yuzung. Makhluk itu mendekat, terlalu dekat, dan pada saat itu, sesuatu berubah. Shin Yuzung berhenti bergerak. Ia merasakan sesuatu pada tubuhnya. Matanya terbuka lebar. Air di sekitarnya bergetar. Sesuatu di dalam dirinya terbangun. Makhluk itu berhenti untuk sesaat.
ia tidak menyerang. Ia ragu. Kim Dokja merasakan getaran yang berbeda dari sebelumnya. Bukan karena tekanan ataupun aura kekuatan, melainkan resonansi hubungan yang telah dijalin dengannya. Shin Yuzung mengangkat kepalanya dari air. Matanya tidak bersinar. Namun makhluk itu mundur. Bukan karena takut, melainkan karena ia mengenali sesuatu. Dan beberapa detik kemudian, permukaan air di belakangnya bergolak. Sesuatu yang jauh lebih besar muncul. Tubuhnya masif, matanya dalam, dan auranya membuat seluruh sungai terasa sunyi. Ratu Mirabat, penguasa wilayah ini, makhluk purba yang tidak tunduk pada kekuatan biasa. Yu Jonghyuk mengencangkan genggamannya pada senjata. Namun Kim Dokja tidak bergerak. Ia masih memperhatikan Shin Yuzung. Anak itu berdiri di air, tubuhnya masih gemetar, namun tidak mundur. Ia mengangkat tangannya sedikit, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai isyarat. Dan untuk pertama kalinya, Ratu Mirabat tidak menyerang. Ia menundukkan kepalanya pada Shin Yuzung. Sistem bergerak, status Shin Yuzung berubah. Sesuatu yang selama ini terkunci telah terbuka. Ia bukan sekedar anak biasa. Ia adalah penghubung, dan dunia baru saja menyadarinya. Ratu Mirabat tidak bergerak setelah menundukkan kepalanya. Air di sekitarnya menjadi tenang, seolah seluruh sungai menahan napas. Makhluk-makhluk kecil yang sebelumnya bersembunyi di bawah permukaan tidak lagi bergerak. Sungai Han, yang selama ini dikenal sebagai wilayah berbahaya, tiba-tiba berubah menjadi jalur yang patuh. Kim Dokja memperhatikan Shin Yuzung. Anak itu masih berdiri di air, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena ia sendiri belum memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tidak mengeluarkan kekuatan. Ia tidak mengucapkan apapun, namun seluruh sungai telah bereaksi padanya. Kim Dokja mendekat dan menariknya perlahan ke tepi. Shin Yuzung menurut tanpa perlawanan. Ratu Mirabat bergerak, bukan mendekat, melainkan berputar perlahan, lalu mengangkat tubuhnya sedikit lebih tinggi. Punggungnya cukup lebar untuk dinaiki. Yu Jonghyuk langsung memahami maksudnya. Makhluk ini akan mengantar mereka. Kim Dokja tidak ragu. Ia naik lebih dulu, lalu membantu Shin Yuzung. Yu Jonghyuk menyusul. Begitu mereka berada di atas, Ratu Mirabat bergerak, membelah sungai tanpa suara. Perjalanan itu terasa aneh. Tidak ada serangan, tidak ada gangguan, tidak ada gelombang berbahaya. Seolah-olah sungai ini bukan lagi wilayah liar, dan ia telah menerima penguasa barunya. Kim Dokja menatap air yang mengalir di bawah mereka, memikirkan apa arti semua ini. Shin Yuzung tidak menjadi kuat secara tiba-tiba. Ia tidak mengeluarkan aura mengerikan. Namun dunia di sekitarnya merespon. Beberapa menit kemudian, mereka mencapai sisi seberang. Di sana, struktur kota mulai terlihat lebih jelas. Tidak semua bangunan runtuh. Beberapa wilayah terlihat lebih stabil, lebih teratur. Zona aman, wilayah yang berhasil mempertahankan tingkat kehancuran lebih rendah dari daerah lain. Ratu Mirabat berhenti di tepi sungai. Kim Dokja turun lebih dulu, lalu membantu Shin Yuzung. Yu Jonghyuk menyusul. Matanya tetap waspada, seolah mengharapkan serangan kapan saja. Namun tidak ada yang menyerang. Mereka baru saja melangkah beberapa meter. Ketika suara kecil terdengar, seseorang memanggil namanya, dan di sanalah mereka bertemu Lee Gilyung dan Han Dong-hun. Keduanya terlihat lebih kurus dari terakhir kali Kim Dokja melihat mereka. Wajah mereka lebih keras, mata mereka lebih waspada. Namun mereka masih hidup, dan itu saja sudah cukup. Gilyung adalah yang pertama berlari. Ia berhenti tepat di depan Kim Dokja, menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, seolah memastikan bahwa ini bukan halusinasi. Dong-hun menyusul, lebih lambat. Namun ekspresinya sama-sama tidak percaya. Mereka tidak langsung berkata apa-apa. Mereka hanya saling menatap. Dunia ini telah mengajarkan mereka bahwa harapan seringkali berakhir buruk. Kim Dokja mengangguk kecil, bukan sebagai salam, melainkan sebagai pengakuan. Ia juga tidak yakin apakah ini nyata. Beberapa detik kemudian, ketegangan itu pecah. Gilyung mulai berbicara dengan cepat, menumpahkan semua yang terjadi sejak terakhir kali mereka bertemu. Tentang zona ini, bagaimana kelompok ini terbentuk, menahan serangan-serangan kecil, dan bagaimana mereka dapat bertahan dari semua itu. Dong-hun lebih banyak diam, tetapi dari caranya berdiri, jelas bahwa ia tidak lagi anak yang mudah panik. Dunia ini telah mengubah mereka. Shin Yuzung berdiri di belakang Kim Dokja, memperhatikan semuanya dengan ragu. Ia tidak terbiasa berada di tempat yang relatif aman. Setiap suara keras membuatnya menegang. Gilyung memperhatikannya, dan untuk pertama kalinya,
ekspresinya berubah. Ia melihat Shin Yuzung bukan sebagai ancaman, melainkan teman seumurannya. Dan itulah yang membuat Kim Dokja sedikit tenang. Mereka dibawa masuk ke dalam zona. Di sana, bangunan-bangunan digunakan ulang, reruntuhan dijadikan benteng, orang-orang berjalan dengan tujuan. Tidak ada kepanikan besar, tidak ada teriakan, hanya kehidupan yang dipaksakan untuk terus berjalan. Kim Dokja mengamati semuanya. Ia tidak merasa lega. Ia merasa dunia ini sedang mengumpulkan tenaga. Dan ia tahu, ketenangan seperti ini tidak pernah bertahan lama. Zona aman itu tidak benar-benar aman. Kim Dokja baru menyadarinya ketika sistem kembali bergerak. Kali ini dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Sebuah notifikasi besar muncul di udara, cukup terang untuk menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Skenario baru telah dimulai. Sistem mengumumkan bahwa beberapa inkarnasi akan memasuki fase seleksi sponsor tingkat lanjut. Biasanya, ini adalah momen yang dinanti banyak orang. Konstelasi besar akan menurunkan penawaran. Nama-nama legendaris akan muncul. Kekuatan luar biasa akan dijanjikan. Namun Kim Dokja langsung tahu, ini bukan tentang mereka, melainkan tentang pemilihan sponsor dirinya sendiri. Daftar konstelasi mulai bermunculan di udara satu persatu, seperti parade kekuatan. Nama-nama besar, saluran raksasa, makhluk-makhluk yang menguasai cerita selama ribuan tahun. Jumlahnya ratusan. Mereka tertarik untuk menjadi sponsor Kim Dokja yang merupakan seorang singularity. Itulah label yang diam-diam mulai melekat padanya. Sistem menetapkan syarat yang tidak masuk akal. Untuk melanjutkan proses seleksi sponsor, ia harus mencapai jumlah 10.000 subscriber dari para inkarnasi. Di dunia ini, subscriber bukan sekedar angka. Itu adalah bentuk persetujuan, pengakuan, dan kekuatan. Waktu berjalan, angka itu naik perlahan. Beberapa konstelasi kecil mulai mengamatinya. Beberapa tertarik, beberapa hanya penasaran. Namun angka itu berhenti di titik yang sangat menyakitkan, ke 9.999. Satu lagi, satu saja lagi. Namun tidak ada yang datang. Sistem tidak membantu. Konstelasi besar tidak menurunkan perhatian mereka dan tetap menunggu. Bukan untuk menyelamatkannya, melainkan untuk melihat apa yang akan ia lakukan. Dan Kim Dokja kembali tidak memilih sponsor. Ia berdiri diam, menatap jendela sistem itu tanpa ekspresi. Di dunia ini, menolak memilih bukanlah sikap netral. Itu adalah penghinaan. Dan para konstelasi tidak menyukainya. Perubahan itu terasa hampir seketika. Saluran mulai bergetar, probabilitas bergeser. Tekanan yang tidak terlihat mulai turun dari langit, dan Kim Dokja merasakannya seperti udara yang tiba-tiba menjadi lebih berat. Ia baru saja menantang sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, dan sistem tidak menghentikannya. Sebaliknya, sistem mengumumkan skenario baru. Skenario hukuman. Nama Kim Dokja muncul sebagai target bounty. Siapapun yang berhasil menangkap atau membunuhnya akan mendapatkan hadiah besar. Dunia langsung berubah. Beberapa orang yang sebelumnya memandangnya dengan netral kini mulai menatapnya dengan curiga. Beberapa mulai bergerak menjauh. Beberapa yang lain mulai mendekat. Bukan sebagai teman, melainkan sebagai pemburu. Kim Dokja menghela napas pelan. Ia tahu ini akan terjadi, hanya tidak menyangka bahwa sistem akan begitu cepat memulainya. Yu Jong-hyuk langsung berdiri di sisinya. Shin Yuzung bergerak sedikit lebih dekat. Kim Dokja menatap sekeliling zona aman itu, yang untuk saat ini sudah tidak aman lagi. Zona aman itu runtuh dalam sekejap. Begitu sistem mengumumkan bahwa Kim Dokja telah menjadi target bounty, cara orang-orang memandangnya langsung berubah. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang langsung menyerang. Namun suasana di sekelilingnya menjadi tegang, seperti udara yang dipenuhi listrik. Beberapa orang mulai menjauh, beberapa berhenti bergerak, beberapa yang lain mulai mengamati dengan serius. Kim Dokja tidak perlu melihat jendela status untuk tahu bahwa ini sudah dimulai. Ini bukan skenario pertempuran. Ini adalah perburuan, dan ia adalah mangsanya. Seseorang bergerak lebih dulu dengan serangan tiba-tiba. Sebuah senjata meluncur dari arah yang tidak terduga. Kim Dokja menghindar, nyaris saja terlambat. Jika bukan karena refleks yang sudah terlatih, ia mungkin sudah mati. Dan setelah itu, semua orang mulai bergerak. Tidak sekaligus, tetapi cukup banyak untuk membuat arah manapun terasa berbahaya. Beberapa inkarnasi yang sebelumnya tampak biasa saja kini menunjukkan taring mereka. Mereka tidak terlihat seperti pahlawan. Mereka terlihat seperti pemburu. Yu Jong-hyuk bergerak ke depan, menjadi perisai pertama. Ia hanya menebas siapapun yang mendekat terlalu cepat. Shin Yuzung berdiri di belakang Kim Dokja,
tubuhnya tegang. Ia tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu satu hal. Mereka semua mengincar orang yang berdiri di depannya. Kim Dokja tidak melawan. Ia lebih memilih berlari karena ini bukan pertempuran yang bisa dimenangkan. Setiap orang di sini adalah musuh potensial. Bahkan mereka yang tidak bergerak sekarang bisa saja menyerang di saat berikutnya. Ini bukan soal kekuatan, ini soal jumlah. Dan dengan jumlah selalu mendapatkan banyak keuntungan. Kim Dokja menarik Shin Yuzung dan bergerak secepat mungkin. Yu Jong-hyuk mengikuti di belakang, menahan siapapun yang mencoba mengejar. Teriakan mulai terdengar. Nama Kim Dokja disebut-sebut, bukan sebagai teman, melainkan sebagai hadiah. Itulah yang membuat segalanya terasa semakin kotor. Mereka mencapai tepi zona. Di depan mereka sudah terbentang Sungai Han. Airnya terlihat gelap, namun kali ini ia tidak terlihat sebagai jalur pelarian. Ia terlihat sebagai lubang, tempat yang tidak mungkin aman. Beberapa pemburu mulai mendekat dari belakang. Mereka tidak ragu lagi. Mereka sudah memutuskan. Kim Dokja berhenti. Ia menoleh. Yu Jong-hyuk berdiri tepat di belakangnya. Napasnya berat, darah mengalir dari beberapa luka kecil. Namun ia masih siap untuk bertarung. Shin Yuzung menatap sungai itu dengan mata lebar. Kim Dokja tidak menjelaskan. Ia hanya bergerak dan kemudian melompat ke dalam sungai. Seketika, dunia menjadi gelap. Arus menyeret tubuh mereka, dingin, berat, dan tanpa arah. Kim Dokja berusaha tetap sadar untuk memegangi Shin Yuzung. Namun arus terlalu kuat. Ia mulai kehilangan kendali. Dan di saat itulah, ia membuat pilihan. Ia membuka bookmark Shin Yuzung. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Dunia di sekitarnya bergetar. Resonansi panggilan itu muncul kembali. Air di sekitar mereka berputar. Arus yang tadinya liar mulai teratur, seperti diarahkan. Dan dari kedalaman sungai, sesuatu yang besar mulai bergerak. Ratu Mirabat, tubuhnya muncul dari bawah, memecah air seperti dinding raksasa. Para pemburu yang mencoba mengikuti mereka langsung terhenti. Beberapa terlempar, beberapa mundur. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya hadir, dan itu sudah cukup untuk menghentikan mereka. Kim Dokja merasa tubuhnya diangkat. Ia membuka mata dan melihat kelompok mereka sudah berada di atas punggung makhluk itu. Shin Yuzung terbatuk-batuk, namun masih sadar. Yu Jong-hyuk berdiri dengan susah payah. Di belakang mereka, zona aman semakin menjauh. Para pemburu tidak berani mendekat, bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena mereka tidak bisa. Kim Dokja menatap ke depan. Ratu Mirabat tidak bergerak sembarangan. Ia membawa mereka menjauh dari zona aman yang telah berubah menjadi wilayah perburuan, meluncur menyusuri Sungai Han dengan kecepatan stabil. Ia sedang memilih tujuan dengan pertimbangan tertentu. Kim Dokja berdiri di atas punggungnya, tubuhnya masih basah, napasnya belum sepenuhnya teratur. Shin Yuzung duduk tidak jauh darinya, memeluk lutut, sementara Yu Jong-hyuk berdiri di sisi lain, mengawasi sekeliling tanpa berkedip. Di kejauhan, cahaya kota mulai memudar, digantikan oleh siluet gelap sebuah pulau Nodeolseum. Tempat itu tidak besar, namun dikenal sebagai wilayah yang sulit diakses. Arus sungai di sekitarnya tidak stabil, dan makhluk-makhluk air jarang mendekatinya tanpa alasan kuat. Di dunia sebelum skenario, pulau itu hanya dikenal sebagai titik kecil di peta. Sekarang, ia menjadi tempat persembunyian. Ratu Mirabat berhenti di tepi pulau, tubuhnya setengah terendam. Kim Dokja turun lebih dulu, lalu membantu Shin Yuzung. Yu Jong-hyuk menyusul, melompat ke daratan dengan waspada. Pulau itu sunyi, tidak seperti zona aman, tidak ada suara manusia, tidak ada obrolan, tidak ada langkah kaki ramai. Yang terdengar hanya angin dan gemerisik dedaunan. Namun sunyi seperti ini tidak pernah berarti kosong. Kim Dokja baru melangkah beberapa meter ketika ia merasakan sesuatu yang salah. Seseorang sedang melihat mereka, ia berhenti. Yu Jong-hyuk juga berhenti. Shin Yuzung berdiri di tengah mereka, tidak mengerti apa yang terjadi. Dan kemudian seseorang muncul. Dari bayangan, muncul Lee Ji-hee. Ia berdiri dengan pedang di tangan. Matanya tajam, sikapnya tidak ramah, namun juga tidak sepenuhnya bermusuhan. Tubuhnya penuh bekas luka kecil, tanda bahwa ia sudah melalui banyak pertempuran sejak terakhir kali mereka bertemu. Ia menatap Kim Dokja tanpa berkata apapun. Dengan penuh kecurigaan, Kim Dokja tidak bergerak. Ia tahu, satu langkah yang salah bisa memicu pertempuran. Dan kemudian,
Suara langkah berat terdengar dari belakangnya. Lee Hyun Sung muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya terlihat lebih besar dari terakhir kali Kim Dok-ja melihatnya. Ototnya lebih padat, sikapnya lebih kaku, namun matanya masih sama. Terlalu jujur untuk dunia seperti ini. Ia menatap Kim Dok-ja dengan ekspresi yang sulit dibaca. Mereka berdiri saling berhadapan. Tidak ada yang langsung berbicara. Dunia ini telah mengajarkan mereka satu hal, reuni bukan selalu hal yang menyenangkan. Beberapa detik berlalu. Shin Yuzung memegang ujung pakaian Kim Dok-ja sedikit lebih erat, dan itulah yang memecah ketegangan. Lee Ji-hee akhirnya mengendurkan sedikit cengkramannya pada pedang. Tidak sepenuhnya, namun cukup untuk menurunkan ketegangan. Mereka membiarkan Kim Dok-ja dan kelompoknya masuk lebih dalam ke pulau. Tidak sebagai tamu, melainkan sebagai teman. Nodeolseum tidak memiliki banyak bangunan. Yang ada hanyalah struktur darurat, beberapa tenda, dan tempat berlindung yang dibuat dari puing-puing. Pulau ini tidak nyaman, namun ia cukup tersembunyi. Dan itu saja sudah cukup. Kim Dok-ja mengamati mereka berdua. Lee Ji-hee tidak banyak bicara. Ia mengawasi segalanya dengan ketat. Lee Hyun Sung lebih terbuka, tetapi jelas bahwa ia tidak lagi sepenuhnya polos seperti dulu. Dunia telah memaksa mereka tumbuh dengan cara yang kasar. Kim Dok-ja menyadari satu hal. Sekarang, setiap sekutu lama bukan lagi sekedar sekutu. Mereka adalah individu yang telah memilih jalannya sendiri. Langit berubah tanpa peringatan. Tidak ada suara guntur. Tidak ada tanda-tanda badai. Warna biru yang sebelumnya memantul di permukaan sungai Han perlahan memudar, digantikan oleh warna kelabu yang terasa terlalu berat untuk disebut awan. Kim Dok-ja adalah orang pertama yang menyadarinya, bukan melalui sistem, melainkan melalui perasaan aneh yang muncul di dadanya, seperti tekanan yang terus meningkat. Dunia ini memiliki kebiasaan untuk memberi tanda sebelum sesuatu yang besar terjadi, dan tanda itu selalu terasa seperti ini. Lee Ji-hee berhenti bergerak. Yu Jong-hyuk mengangkat kepalanya. Lee Hyun Sung menegakkan tubuhnya. Sesuatu sedang turun. Beberapa detik kemudian, sistem akhirnya bereaksi. Sebuah notifikasi besar muncul di udara. Skenario utama 5 telah dimulai. Nama skenario itu muncul perlahan, seolah dunia ingin semua orang membacanya dengan jelas. Bencana banjir. Dan sebelum siapapun bisa bertanya apa artinya, jawabannya datang dari langit. Sebuah benda besar melintas. Itu adalah sesuatu yang dibungkus oleh distorsi, seolah ruang di sekitarnya terlipat. Udara bergetar saat benda itu menembus atmosfer, meninggalkan jejak cahaya yang membuat mata perih. Benturan itu tidak menghancurkan Nodeolseum secara langsung, namun tanah berguncang. Air sungai melonjak tinggi, menciptakan gelombang besar yang menghantam tepi pulau. Beberapa orang terjatuh, beberapa lain berpegangan pada apapun yang bisa mereka raih. Kim Dok-ja tetap berdiri. Ia tahu, ini baru permulaan. Dari pusat benturan itu, sosok manusia muncul. Kim Dok-ja mengenal siluet itu bahkan sebelum sistem menampilkan namanya, Yu Jong-hyuk. Namun bukan Yu Jong-hyuk yang berdiri di sampingnya sekarang. Ini adalah Yu Jong-hyuk dari regresi lain. Tatapannya dingin, gerakannya efisien, tidak ada keraguan di wajahnya. Ia bukan datang untuk bertanya, ia datang untuk mengakhiri sesuatu. Kim Dok-ja melangkah maju. Namun sebelum ia bisa mengatakan apapun, dunia kembali berubah. Sosok kedua muncul di belakang Yu Jong-hyuk, Shin Yuzung. Namun bukan anak kecil yang berdiri di belakangnya. Ini adalah Shin Yuzung dewasa. Matanya kosong, auranya berat. Kehadirannya membuat udara terasa lebih dingin. Ia tidak membawa senjata, namun seluruh tubuhnya memancarkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pengalaman, keputusasaan, dan kehancuran. Kim Dok-ja tidak perlu membaca statusnya. Ia sudah tahu siapa sosok ini. Ini adalah Shin Yuzung dari masa depan yang ia lihat sebagai bencana. Dunia terasa menyempit. Anak kecil di belakang Kim Dok-ja menggenggam pakaiannya lebih erat. Tubuhnya gemetar. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun nalurinya berkata bahwa sosok di hadapannya adalah dirinya. Atau sesuatu yang seharusnya menjadi dirinya. Yu Jong-hyuk melangkah maju. Ia hanya melihat masa depan. Dan masa depan itu harus dihentikan. Kim Dok-ja hanya berdiri di antara mereka, dan itu saja sudah cukup untuk membuat dunia memandangnya sebagai penghalang. Shin Yuzung dewasa menatapnya. Tatapan itu bukan kemarahan atau kebencian, melainkan rasa lelah yang menumpuk. Kim Dok-ja merasakan sesuatu yang tajam menembus tubuhnya. Ia tidak langsung sadar. Baru setelah rasa sakit menyebar, ia menunduk dan melihat darah mengalir dari dadanya. Serangan itu datang terlalu cepat. Ia tidak sempat menghindar.
Ia tidak sempat bereaksi. Tubuhnya terhuyung, pandangan mulai kabur, dunia terasa menjauh, dan ia pun terjatuh. Sistem akhirnya bereaksi. Skill raja tanpa pembunuhan diaktifkan. Kim Dokja tidak mati, namun ia juga tidak hidup seperti biasa. Tubuhnya berhenti bergerak, napasnya berhenti, jantungnya tidak berdetak, namun kesadarannya masih ada. Ia terjebak di antara hidup dan mati. Tubuhnya tergeletak di tanah Nodioseum, darah mengalir pelan dari lukanya, sementara dunia terus bergerak di sekitarnya. Air sungai masih beriak, angin masih bertiup, langit masih memantulkan warna kelabu. Namun bagi sebagian orang, dunia telah berhenti. Shin Yuzung kecil berdiri beberapa langkah dari tubuh Kim Dokja. Tubuhnya gemetar tanpa ia sadari. Matanya terpaku ke arah itu, seolah jika ia menatap cukup lama, semuanya akan kembali seperti semula. Namun Kim Dokja tidak bangkit. Ia tidak bergerak, tidak bernapas. Dan untuk pertama kalinya, Shin Yuzung merasa sesuatu yang lebih menakutkan daripada berhadapan dengan monster, yaitu rasa kehilangan. Di sisi lain medan, Yu Jong-hyuk berdiri dengan tubuh tegang. Wajahnya tidak menunjukkan banyak emosi, namun tangannya mengepal, dan napasnya tidak stabil. Ia telah melihat kematian berkali-kali. Ia telah menyaksikan dunia berakhir berkali-kali. Namun kali ini agak berbeda. Lee Ji-hee, Lee Hyun-sung, dan yang lainnya berdiri dalam jarak aman. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani mendekat. Lalu, Yu Jong-hyuk melangkah maju. Ia berhenti di dekat tubuh Kim Dokja, menatapnya cukup lama. Dan tanpa sadar, ia mengucapkan satu kata, "Teman." Kata itu tidak keras, tidak diumumkan, tidak ditujukan pada siapapun. Namun Shin Yuzung mendengarnya, dan itu menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Shin Yuzung dewasa, yang berdiri beberapa puluh meter dari sana, membeku. Ia tidak bergerak, ia tidak menyerang, ia hanya mendengar kata teman terucap. Ia menoleh perlahan ke arah Yu Jong-hyuk. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, namun udara di sekitarnya mulai berubah. Tekanan meningkat, suhu turun dan tanah mulai bergetar. Di matanya, kata itu bukan sekadar sebutan, itu adalah pengkhianatan. Bagi Shin Yuzung dewasa, Kim Dokja bukan sekedar orang yang penting. Ia adalah satu-satunya yang pernah memperhatikannya sebagai manusia. Namun saat ini Yu Jong-hyuk menyebut Kim Dokja sebagai teman, seolah-olah ia juga memilikinya. Statistik Shin Yuzung melonjak. Nilai-nilai itu tidak lagi tersembunyi. Kekuatan fisiknya melampaui Yu Jong-hyuk. Dataannya jauh lebih tinggi. Kecepatan reaksinya tidak berada di level yang sama. Ini bukan perbedaan kecil. Ini adalah jurang. Shin Yuzung melangkah maju, dan tanah di bawahnya retak. Serangan pertama datang tanpa peringatan. Yu Jong-hyuk mengangkat senjatanya tepat waktu, namun benturan itu tetap melemparkannya beberapa meter ke belakang. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Belum sempat ia bangkit, Shin Yuzung sudah berada di depannya. Serangan kedua dilancarkan, Yu Jong-hyuk masih bisa menahan, namun lengannya bergetar hebat. Darah mulai mengalir. Ini bukan pertarungan, ini adalah penghancuran. Dan Shin Yuzung sama sekali tidak menahan diri. Ia tidak sedang menguji, ia sedang menghukum. Shin Yuzung kecil menjerit, namun suaranya tenggelam di antara suara benturan dan retakan tanah. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa seseorang sedang melukai Yu Jong-hyuk, dan bahwa Kim Dokja sama sekali tidak bergerak. Kim Dokja tidak bisa membuka mata, namun kesadarannya tidak menghilang dan masih bisa mendengarkan semua situasi yang terjadi. Ia mendengar kata teman, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa sesuatu yang bukan ketakutan. Ia merasa terharu. Namun perasaan itu segera tenggelam di bawah satu kesadaran yang jauh lebih mengerikan. Shin Yuzung dewasa sedang hancur, dan jika ia terus seperti ini, dunia akan ikut hancur bersamanya. Serangan Shin Yuzung tidak melambat. Yu Jong-hyuk berusaha bangkit, namun sebelum ia bisa sepenuhnya berdiri, tubuhnya kembali dihantam. Tanah di bawahnya pecah, debu beterbangan, dan beberapa batu terlempar ke udara. Ini bukan pertempuran seimbang, ini adalah perbedaan level. Shin Yuzung tidak menggunakan teknik rumit, ia tidak memerlukan strategi. Setiap gerakannya sederhana, langsung, dan mematikan. Pukulan, tendangan, dorongan, semua itu cukup untuk membuat Yu Jong-hyuk terlempar seperti boneka. Lee Hyun-sung bergerak, ia tidak berpikir panjang, ia tidak menunggu perintah. Tubuhnya berlapis baja, dan ia langsung menerjang Shin Yuzung dari samping, mencoba memaksanya menjauh dari Yu Jong-hyuk. Serangan tersebut mengenainya, namun tidak memberikan hasil.
Shin Yuzung hanya bergeser sedikit, lalu menoleh ke arah Lee Hyun-sung dengan tatapan datar. Ia mengangkat tangannya, dan Lee Hyun-sung terhempas ke belakang. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras, meninggalkan bekas retakan panjang. Baja di tubuhnya masih utuh, namun dampaknya terasa sampai ke tulang. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka hentikan dengan kekuatan biasa. Udara di sekitar Shin Yuzung mulai berubah. Suhu turun, tekanan meningkat, aroma besi dan belerang samar tercium, tanah bergetar lebih kuat. Beberapa detik kemudian, sistem akhirnya bereaksi. Pintu-pintu kecil mulai terbuka di udara. Puluhan monster gate memenuhi area tersebut. Makhluk-makhluk mulai keluar, tertarik oleh aura Shin Yuzung, seolah mereka dipanggil. Mereka bukan sekedar monster acak. Mereka adalah makhluk yang merespon kekuatan bencana. Shin Yuzung tidak melihat mereka. Ia tidak peduli. Ia melangkah lagi ke arah Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk mencoba bangkit, namun tubuhnya tidak lagi bergerak secepat biasanya. Setiap napas terasa berat, setiap gerakan terasa tertahan. Ia masih hidup, namun ia sudah tidak mampu melanjutkan pertarungan. Shin Yuzung berdiri di hadapannya. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Tatapan Shin Yuzung kosong, namun bukan tanpa emosi. Di dalamnya ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Keyakinan bahwa dunia ini salah. Bahwa dunia ini tidak pantas ada dan harus dihancurkan. Ia tidak membenci Yu Jong-hyuk sebagai individu. Ia hanya membenci dunia yang menciptakan Yu Jong-hyuk. Shin Yuzung kecil berdiri di belakang Kim Dokja, menangis tanpa suara. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak mengerti mengapa dirinya di masa depan menjadi seperti ini. Ia hanya merasakan ketakutan. Lee Ji-hee berdiri dengan senjata di tangan, ragu untuk bergerak. Ini bukan musuh yang bisa ia lawan dengan keberanian saja. Lee Hyun-sung berusaha bangkit, namun kakinya gemetar. Tidak ada yang bisa menghentikan ini. Sementara itu, Kim Dokja masih belum bisa bergerak. Walaupun kesadarannya masih ada, ia mendengar suara monster yang keluar dari gate. Ia mendengar benturan-benturan dan teriakan yang terjadi. Jika ini terus berlanjut, Nodyeolseom akan tenggelam. Di sisi lain, Shin Yuzung tidak melambat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Setiap gerakannya memancarkan tekanan yang membuat orang-orang di sekitarnya sulit bernapas. Monster-monster yang keluar dari gate mulai menyebar ke segala arah, tertarik oleh aura kehancuran yang memenuhi pulau. Nodyeolseom mulai kehilangan bentuknya. Lee Ji-hee mengatupkan rahangnya. Ia telah melihat banyak pertempuran. Ia telah membunuh. Ia telah bertahan. Namun kali ini berbeda. Ia melangkah maju, berdiri di antara Shin Yuzung dan yang lainnya. Tangannya mencengkeram pedang dengan erat. Nafasnya berat, namun matanya tidak goyah. Ia mengaktifkan skillnya. Udara di sekitarnya bergetar. Dan kemudian suara yang tidak seharusnya terdengar di tengah sungai mulai muncul. Bunyi kayu tua yang bergesekan, rantai kapal yang gemerincing, dan bunyi layar yang terkoyak angin. Dari permukaan sungai Han, satu demi satu, bayangan besar mulai muncul. Kapal yang tampak seperti sisa-sisa masa lalu, penuh karat, robek, dan rusak. Namun aura yang menyelubungi mereka membuat udara terasa lebih berat. Armada hantu telah dipanggil. Mereka bergerak perlahan, namun pasti, mengelilingi Nodyeolseom seperti dinding yang hidup. Beberapa monster yang mencoba mendekat langsung dihantam oleh tembakan meriam tua. Hancur sebelum sempat melangkah lebih jauh. Lee Ji-hee berdiri di garis depan. Ia tidak menunggu dan langsung menyerang. Gerakannya cepat, tajam, dan penuh pengalaman. Pedangnya memotong udara, menciptakan gelombang yang menghantam Shin Yuzung. Namun Shin Yuzung tidak mundur. Ia menahan serangan itu dengan tangan kosong. Dan itu saja sudah cukup untuk menunjukkan perbedaan mereka. Shin Yuzung menoleh. Untuk pertama kalinya sejak kemarahannya meledak, ia menatap seseorang yang bukan Yu Jong-hyuk. Tatapannya kosong, bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tidak menganggap Lee Ji-hee sebagai ancaman. Dan itulah yang membuatnya menakutkan. Lee Ji-hee menyerang lagi, dan lagi. Setiap tebasan menghantam, setiap gerakannya cepat dan tepat. Namun semua itu hanya memperlambat saja, tidak ada dampak yang signifikan. Shin Yuzung mengangkat tangannya. Udara di sekitarnya berubah. Suhu turun drastis. Kabut tipis mulai muncul dari permukaan sungai. Lalu, air mulai membeku sekaligus. Gelombang yang tadi bergerak kini terhenti dalam posisi yang tidak alami. Kapal-kapal Ghost Fleet tertahan di dalam es. Monster-monster yang masih berada di air terperangkap di tempat mereka berada. Sungai Han membeku. Lee Ji-hee terhenti. Pedangnya masih terangkat, namun matanya melebar.
Ini bukan sekedar skill biasa. Shin Yuzong tidak sedang melawan mereka. Ia sedang mengatur ulang dunia di sekitarnya dan melangkah maju. Setiap langkahnya memecahkan es. Li Jihee mencoba menyerang sekali lagi. Namun kali ini, Shin Yuzong bergerak lebih cepat. Ia mendorong Li Jihee, tubuhnya terlempar ke belakang dan menghantam lapisan es dengan keras. Meluncur beberapa meter sebelum akhirnya berhenti. Ghost Fleet masih ada, namun mereka tidak lagi efektif. Shin Yuzong menatap mereka sekilas. Dan kemudian, ia menatap Yu Jong-hyuk lagi. Targetnya tidak berubah. Shin Yuzong berjalan perlahan, seolah ia tahu tidak ada yang bisa menghentikannya. Lee Hyun-sung memaksa dirinya kembali berdiri. Tubuhnya terasa berat. Setiap gerakan terasa seperti melawan tekanan besar. Namun ia tetap berdiri, memosisikan dirinya di antara Shin Yuzong dan Yu Jong-hyuk. Ia hanya mengangkat perisainya dan melangkah maju. Tubuhnya mulai berubah. Lapisan logam muncul menutupi kulitnya, membentuk struktur berat yang berkilau samar. Ini bukan sekedar skill defensif. Ini adalah bentuk tempurnya yang paling hebat. Heavy Metal Beam. Ia tahu ini tidak akan cukup. Namun ia tetap maju. Shin Yuzong menatapnya untuk sesaat, ekspresinya berubah. Bukan marah, melainkan timbul rasa ketertarikan. Lee Hyun-sung menyerang. Setiap langkahnya menghantam tanah. Setiap pukulannya membawa berat puluhan ton. Ia tidak bergerak cepat. Ia bergerak dengan kekuatan mutlak. Pukulannya mengenai Shin Yuzong dan tubuhnya sedikit terdorong ke belakang. Namun itu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Lee Hyun-sung tidak berhenti. Ia menyerang lagi dan lagi. Ia tidak menunggu celah namun menciptakannya. Shin Yuzong mulai menyesuaikan diri. Ia menerima serangan itu, dan kemudian mulai membalasnya. Satu pukulan saja sudah cukup untuk Lee Hyun-sung terlempar, menghantam tanah dengan keras. Tubuh logamnya retak di beberapa bagian. Ia tidak langsung bangkit. Namun sebelum siapapun bisa bergerak, Shin Yuzong berbicara dengan kejelasan yang mengerikan. Ia mengatakan bahwa Lee Hyun-sung akan mati di masa depan. Ia menjelaskan bagaimana ia akan mati, bagaimana ia akan berjuang, bagaimana ia akan gagal. Ia menyebutkan detail-detail yang terlalu spesifik untuk dianggap kebohongan. Lee Hyun-sung membeku, bukan karena dingin. Ia tahu bahwa itu adalah kebenaran. Ia tahu karena dunia ini telah mengajarinya satu hal, masa depan seringkali lebih kejam daripada kematian itu sendiri. Namun Lee Hyun-sung tidak hancur. Ia tertawa kecil, bukan karena ia senang, melainkan karena ia merasa lega. Ia menatap Shin Yuzong dengan mata yang jujur. Dan untuk pertama kalinya, ia berbicara. Ia tidak peduli bagaimana ia akan mati. Ia tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, karena ia sudah memilih. Ia memilih untuk berada di pihak Kim Dok-ja, dan nama itu menghantam Shin Yuzong seperti serangan. Ia tersentak, tidak secara fisik, namun secara mental. Untuk pertama kalinya, tatapannya berubah. Tidak lagi dingin, tidak lagi kosong, melainkan kebimbangan yang menyelimuti pikirannya. Kim Dok-ja, nama itu seharusnya tidak lagi ada. Nama itu seharusnya sudah mati. Namun ia terus muncul. Dari mulut Yu Jong-hyuk, dari pikiran Shin Yuzong kecil, dan sekarang dari Lee Hyun-sung. Setiap kali nama itu disebut, sesuatu di dalam dirinya bergetar. Lee Hyun-sung tidak bangkit lagi. Bukan karena ia tidak bisa, tetapi karena tubuhnya sudah mencapai batas. Lapisan logam di tubuhnya retak di beberapa bagian, dan setiap napas terasa berat. Namun meski terbaring, tatapannya tetap terarah ke Shin Yuzong, seolah ia masih berdiri. Shin Yuzong tidak langsung bergerak. Ia menatap Lee Hyun-sung lebih lama dari yang diperlukan. Nama Kim Dok-ja masih menggema di kepalanya. Ia tidak mengerti mengapa nama itu terus muncul. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang ini terus menyebutnya seolah-olah ia masih ada. Kim Dok-ja seharusnya sudah mati. Ia melihatnya sendiri. Ia merasakannya sendiri. Namun suara itu tidak hilang. Dan sebelum ia bisa memikirkan lebih jauh, seseorang kecil melangkah maju. Lee Gil-yong, tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ia sedang memaksa dirinya untuk bergerak. Ia berdiri dengan posisi yang tidak sempurna. Kakinya sedikit goyah, tangannya terkepal terlalu erat. Namun ia tetap maju. Ia tidak memiliki kekuatan besar dan tidak memiliki pengalaman bertempur seperti yang lain. Namun ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di tempat ini. Ia pernah diselamatkan oleh Kim Dok-ja, dan itu sudah cukup. Lee Gil-yong mengaktifkan skillnya. Udara di sekitarnya berubah, bukan menjadi dingin, melainkan terasa seperti dipenuhi oleh sesuatu yang kecil dan tak terlihat. Dari balik bayangan, dari balik celah-celah tanah, dari sela-sela puing,
sesuatu mulai bergerak. Serangga, namun bukan serangga biasa. Mereka bergerak teratur, terkoordinasi, seolah mengikuti satu pusat perintah. Dan pusat itu adalah Li Giliung. Di tengah gerombolan itu, sesuatu yang lebih besar muncul. Tubuhnya tinggi, bentuknya aneh, dan auranya berbeda dari monster biasa. Dia adalah Antinous, makhluk yang tidak muncul karena kekuatan, melainkan karena pengakuan. Shin Yuzong mengernyit. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung mengerti apa yang ia lihat. Antinous berdiri tanpa menyerang. Ia tidak menunjukkan niat bermusuhan. Ia hanya berdiri seolah menunggu, dan di saat itu Shin Yuzong mendengar sesuatu. Dari dalam dirinya, suaranya lemah, tidak jelas, hampir seperti gema, namun ia mengenalinya. Itu adalah suara Kim Dokja, bukan sebagai suara nyata, melainkan sebagai perasaan, sebagai keberadaan. Ia mengerjap, ia menoleh cepat, mencari sumbernya, namun tidak ada siapapun. Shin Yuzong kecil berdiri di belakang Yu Jonghyuk, menangis tanpa suara, menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Dan untuk sesaat dua pasang mata itu bertemu, masa depan dan masa kini. Shin Yuzong dewasa membeku. Tangannya, yang sebelumnya terangkat untuk menyerang, sedikit gemetar. Ia tidak mengerti mengapa, ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun sesuatu di dalam dirinya mulai melawan dirinya sendiri. Antinous melangkah satu langkah ke depan. Untuk memperingatinya, Shin Yuzong mundur setengah langkah. Namun itu sudah cukup. Kim Dokja, yang tidak bisa bergerak, berbicara, dan tidak bisa membuka mata tersenyum di dalam kesadarannya. Retakan pertama telah muncul. Kim Dokja tidak memiliki tubuh, tidak memiliki napas, tidak mengeluarkan suara, tidak pula bergerak, namun kesadarannya tidak tenggelam dalam kegelapan. Ia hanya terjebak, terjepit di antara hidup dan mati, seperti halaman buku yang terlipat. Ia mendengar semuanya, benturan, retakan, teriakan, napas berat, tangisan yang tidak bersuara. Ia mendengar nama itu disebut lagi, dan setiap kali nama itu terdengar dinding di sekeliling kesadarannya bergetar. Fourth Wall bereaksi. Ia tidak lagi hanya menjadi pelindung, ia mulai berfungsi sebagai penghubung. Kim Dokja merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah koneksi. Sesuatu di dalam dirinya tertarik ke arah Shin Yuzong dewasa, bukan secara fisik, melainkan secara konseptual. Seolah dua cerita yang berbeda mulai saling membaca satu sama lain. Shin Yuzong dewasa berdiri diam, tubuhnya tidak bergerak, namun pikirannya kacau. Ia mendengar suara, bukan suara nyata, namun cukup jelas untuk mengganggu. Sesuatu sedang menyentuhnya, dan mengingatkan akan sesuatu. Tiba-tiba, tangannya bergerak. Sesuatu di dalam dirinya bergerak lebih dulu. Shin Yuzong menatap tangannya dengan kaget. Ia mencoba menggerakkannya lagi, namun tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya. Dan di saat itulah Kim Dokja menyadari, ia bisa menggerakkan tubuh Shin Yuzong, bukan secara penuh, bukan secara absolut, namun cukup untuk memengaruhi. Ia tidak tahu bagaimana, ia tidak tahu mengapa, ia hanya tahu ini mungkin terjadi, dan itu saja sudah cukup. Shin Yuzong dewasa mencoba melawan. Ia menggeram, bukan dengan suara, melainkan dengan tekanan. Udara bergetar, es di sekitar sungai Han mulai retak. Namun setiap kali ia mencoba menyerang, timbul keraguan yang menyelimuti. Gerakannya melambat, dan di depan matanya, ia melihat sesuatu. Dirinya sendiri, namun lebih kecil, lebih rapuh, lebih seperti manusia. Shin Yuzong kecil berdiri beberapa langkah di depannya, tubuhnya gemetar, matanya merah karena menangis. Ia menatap versi dewasa dirinya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kebingungan, dan itu menghancurkan pertahanan terakhir Shin Yuzong dewasa. Ia tidak pernah melihat dirinya seperti ini. Ia tidak pernah mengingat bagaimana rasanya menjadi anak. Ia hanya mengingat kehancuran. Namun sekarang ada dua versi dirinya yang berdiri di dunia yang sama. Dua cerita, dua masa, dan satu kesadaran yang mulai menyatukan mereka. Shin Yuzong dewasa berdiri kaku. Tubuhnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya sendiri. Ia merasakan sesuatu yang bukan miliknya, bukan ingatannya, bukan kehendaknya, namun sangat familiar. Dan pada saat yang sama, Kim Dokja merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak kematiannya. Kesadarannya, yang sebelumnya mengambang seperti halaman yang terlepas, kini mulai menempel, bukan ke tubuhnya sendiri, namun ke dunia. Fourth Wall bergetar hebat. Jendela-jendela sistem muncul sebagai penyesuaian. Status Kim Dokja yang telah diperbarui, bukan sebagai penyembuhan, melainkan sebagai rekonstruksi.
Tubuhnya, yang terbaring tak bergerak di tanah nodul Seo mulai bereaksi. Jari-jarinya bergerak, tidak banyak, namun cukup. Li Jihi melihatnya pertama kali. Ia membeku, matanya melebar. Dan kemudian Yu Jonghyuk melihatnya. Yu Jonghyuk berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran ini dimulai, ia benar-benar berhenti. Kim Dokja menggerakkan kepalanya. Napasnya tidak kembali. Jantungnya tidak berdetak, namun tubuhnya tidak lagi sepenuhnya mati. Buff-buff mulai muncul, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai konsekuensi. Beberapa statistik meningkat secara permanen. Ini adalah perubahan. Struktur tubuh Kim Dokja tidak menjadi lebih kuat. Ia menjadi lebih tidak bisa diabaikan. Ia membuka matanya. Pandangan pertama yang ia lihat adalah langit. Dan kemudian Yu Jonghyuk. Wajah itu terlihat lebih dekat dari yang ia bayangkan. Lebih lelah, banyak luka pada dirinya. Namun dia masih berdiri. Kim Dokja ingin berbicara, namun suaranya tidak keluar. Bibirnya bergerak. Yu Jonghyuk memahami. Ia tidak tersenyum, namun bahunya sedikit mengendur. Kim Dokja telah kembali. Tidak sebagai manusia sepenuhnya, namun tidak juga sebagai mayat. Ia adalah sesuatu di antaranya, dan dunia tidak memiliki aturan untuk hal seperti itu. Shin Yuzung dewasa menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Kim Dokja berdiri, bukan sebagai ingatan, bukan sebagai masa lalu, namun sebagai keberadaan, dan itu menghancurkan sisa-sisa keyakinannya. Jika Kim Dokja masih ada, maka semua yang ia yakini mungkin salah. Kim Dokja berdiri perlahan, tubuhnya terasa berat, setiap gerakan terasa seperti melawan gravitasi dunia itu sendiri. Namun ia berdiri, dan semua mata tertuju padanya. Monster berhenti bergerak, orang-orang terdiam. Shin Yuzung kecil menatapnya dengan mata penuh harap. Dan itu saja sudah cukup untuk mengubah alur cerita. Kim Dokja berdiri di antara dua dunia. Di satu sisi, Shin Yuzung dewasa, bencana yang seharusnya dihentikan. Di sisi lain, Shin Yuzung kecil, anak kecil yang belum melakukan apapun. Dan di sekeliling mereka, sebuah skenario yang menginginkan satu jawaban sederhana. Saling membunuh. Sistem tidak menyembunyikan niatnya. Jendela-jendela mulai bermunculan, menampilkan syarat penyelesaian yang sudah ditentukan sejak awal. Bencana harus dimusnahkan, masa depan harus diputus, variabel harus dihapus. Kim Dokja menatap jendela itu tanpa ekspresi. Ia tidak marah, ia tidak panik, ia hanya lelah dengan dunia yang selalu mengira kehancuran adalah solusi. Shin Yuzung dewasa menatapnya. Untuk pertama kalinya, tatapannya bukan lagi penuh keyakinan. Di dalamnya ada keraguan yang ia rasakan. Ia telah melihat Kim Dokja mati. Ia telah membangun seluruh dunianya di atas kematian itu. Namun sekarang Kim Dokja berdiri di hadapannya. Tidak sepenuhnya hidup, namun cukup untuk bisa melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seperti ia sedang berjalan melawan arus cerita itu sendiri. Dunia tidak menginginkannya berdiri di sini. Dunia menginginkan salah satu dari mereka mati. Namun ia tetap melangkah. Ia berdiri di depan Shin Yuzung dewasa dan berkata dengan penuh ketulusan bahwa ia tidak akan membunuhnya. Itu saja, tidak ada argumen panjang, tidak ada pidato, namun sistem langsung bereaksi. Langit bergetar, udara menjadi berat. Dari kejauhan, seorang Dokkaebi muncul, bukan Bihyung. Ini adalah Dokkaebi tingkat menengah. Wajahnya tersenyum, namun matanya dingin. Ia mengumumkan bahwa Kim Dokja sedang melanggar alur skenario, bahwa dunia ini tidak dirancang untuk diselamatkan dengan cara seperti ini, bahwa belas kasihan adalah bug, dan bug harus dihapus. Kim Dokja menatapnya. Ia tidak membantah dan menyangkal. Ia hanya mengakui kebenarannya. Ia memang bug. Ia memang kesalahan. Ia memang sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dan justru karena itulah ia penting. Konstelasi mulai bereaksi. Beberapa mulai bersorak. Beberapa mulai marah. Beberapa terdiam. Dunia ini dibangun dari cerita, dan Kim Dokja baru saja menolak klimaks yang seharusnya. Ia menolak membunuh bencana. Ia menolak menjadi pahlawan. Ia menolak menjadi eksekutor. Ia memilih untuk menjadi pembaca yang ikut menulis. Shin Yuzung dewasa menatapnya. Ia tidak mengerti. Ia tidak tahu bagaimana harus membalas sikap ini. Seluruh hidupnya dibentuk oleh logika dunia, bahwa yang lemah harus mati, bahwa yang rusak harus dihapus, bahwa yang berbahaya harus dimusnahkan. Dan sekarang, seseorang berdiri di hadapannya dan mengatakan bahwa ia masih bisa hidup. Itu bukan harapan, itu adalah ketidakadilan, dan itu membuatnya gemetar. Sistem tidak menunggu persetujuan Kim Dokja. Begitu ia menyatakan bahwa ia tidak akan membunuh Shin Yuzung,
dunia langsung bergerak untuk memaksanya berubah pikiran. Langit semakin berat, tekanan meningkat, dan udara terasa seperti akan runtuh kapan saja. Dokaibi menengah itu tersenyum. Ia tidak berdebat. Ia tidak berargumen. Ia hanya mengumumkan jika Kim Dokja tidak mau menyelesaikan skenario dengan cara yang benar, maka sistem akan menyelesaikannya sendiri. Waktu mulai dihitung. 30 menit sebelum dunia ini memutuskan bahwa Shin Yuzung harus mati dan Kim Dokja akan menjadi bagian dari hukuman itu. Kim Dokja menarik napas perlahan. Ia tidak panik. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Ia hanya perlu waktu. Ia membuka daftar bookmark dan memilih sesuatu yang tidak seharusnya ia pilih. Bisking sensitivity. Ini adalah skill untuk merasakan, untuk membaca emosi, niat, dan arah pikiran makhluk hidup. Begitu skill itu aktif, dunia berubah. Kim Dokja tidak lagi hanya melihat Shin Yuzung. Ia merasakannya. Ia merasakan kemarahan yang tidak pernah diproses. Ia merasakan kesepian yang tidak pernah sembuh. Ia merasakan rasa bersalah yang menggerogoti. Ia merasakan kebencian yang diarahkan ke dunia karena dunia tidak pernah memberinya pilihan. Dan di balik semua itu, ia merasakan seorang anak yang hanya ingin diselamatkan. Kim Dokja mengangkat kepalanya. Ia melihat semua orang. Yu Jong-hyuk, Lee Hyun-sung, Lee Ji-hee, Lee Gil-yung, dan mereka semua menatapnya. Menunggu keputusan semuanya, ia tidak akan membunuh Shin Yuzung. Namun ia juga tidak akan membiarkannya menghancurkan dunia. Maka ia akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dirancang oleh sistem. Ia akan menahannya, bukan dengan kekuatan, namun dengan cerita. Ia bertukar bookmark, bukan secara acak, namun dengan perhitungan. Dan untuk sesaat sistem berhenti karena kebingungan. Tidak ada protokol untuk hal seperti ini. Tidak ada alur untuk penyelamatan bencana. Tidak ada naskah untuk penolakan seperti ini. Dokaibi menengah itu akhirnya menunjukkan ekspresi yang mengganggu. Dan di saat itulah langit berubah menjadi merah. Api turun dari atas. Ini adalah api yang tidak membakar tubuh, melainkan dosa. Dari tengah cahaya itu, seseorang muncul. Jung Hee-won. Tubuhnya dikelilingi oleh api putih yang membentuk sayap. Matanya bersinar, bukan karena amarah, melainkan karena keyakinan. Di belakangnya sebuah kehadiran besar mulai terasa. Konstelasi tingkat tinggi. Uriel, api di sekitar Jung Hee-won semakin kuat. Skill aktif Half Flame Ignition. Ini bukan serangan biasa. Ini adalah penghakiman. Shin Yuzung dewasa menoleh. Dan untuk pertama kalinya ia merasa takut. Bukan pada kekuatan, melainkan pada makna. Karena ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang benar atau salah. Kim Dokja berdiri di tengah semua itu. Ia bukan hakim. Ia bukan eksekutor, ia bukan pahlawan, ia hanya pembaca. Dan untuk pertama kalinya, ia menulis akhir yang berbeda. Shin Yuzung dewasa telah meninggal, dan skenario utama sepenuhnya telah berakhir.